Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Arifin. Di sini saya akan membahas hak merek, dan teman-teman saya ada di Reksa Yoga. Yang kedua ada Karen Tiara Andinda, ada Koirunisa Modina, ada Melisa Lestari, Yusuf Iksan, Raffi Briantau, dan saya sendiri. Di sini kita akan membahas hak dan merek. Baiklah, dimulai dari pengertian hak merek itu sendiri. Secara umum dapat diartikan merek ini sebagai simbol yang dapat dibentuk dengan kata, gambar, angka, warna, dan susunan warna yang dikombinasikan dari banyak unsur sebagai pembeda dengan produk milik orang lain. Kemudian untuk merek dagang sendiri merupakan merek simbol yang diperdagangkan dan telah didaftarkan di badan hukum sebagai bentuk merek paten dari suatu produk. Apabila terdapat produk lain yang menggunakan merek tersebut, maka dikenakan aturan hukum yang sudah berlaku. Hak merek adalah suatu hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik usaha atau produk dari hasil ciptaannya sendiri untuk melindungi merek tersebut. Setiap perusahaan yang memiliki produk barang atau jasa memiliki kebebasan untuk membuat merek mereka sendiri sebagai kepentingan komersial, asalkan tidak menyerupai atau tidak menjiplak merek, produk atau jasa dari orang lain atau perusahaan lain. Jika terdapat pihak yang melakukan penyerupaan merek atau logo tersebut yang telah dipatenkan, maka akan mendapatkan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, unsur-unsur hak merek ada beberapa unsur seperti gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dan juga kombinasi dari semua unsur yang sudah disebutkan. Unsur gambar yaitu berupa gambar yang didesain sendiri atau melalui ide gambar yang akan didesain oleh orang yang mumpuni atau yang sudah ahli seperti desainer logo. Logo tersebut atau gambar tersebut sebagai unsur dari merek dan tanda bahwa gambar tersebut merupakan bagian dari merek tersebut. Yang kedua ada nama. Unsur nama berupa susunan beberapa kata dan dapat dieja sebagai suatu nama yang menandakan merek tersebut. Seperti nama ya Adidas. Selanjutnya ada kata. Unsur kata berupa susunan huruf yang membentuk suatu kata yang dapat menandakan suatu merek. Selanjutnya ada unsur huruf, dapat berupa susunan huruf atau huruf yang diacak sebagai pengenal suatu merek. Seperti McDonald yang biasa disingkat dengan MCD. Selanjutnya ada unsur angka-angka, dapat berupa susunan angka atau acak sebagai penanda suatu merek. Selanjutnya ada unsur susunan warna, berupa warna yang digunakan sebagai warna yang dapat digunakan dalam suatu merek. Selanjutnya ada unsur kombinasi dari semua unsur-unsur sebelumnya yang sudah disebutkan, yaitu dapat berupa kombinasi dari beberapa unsur atau keseluruhan yang digunakan sebagai tanda pengenal dari suatu merek yang diciptakan agar menjadi pembeda dengan merek-merek lainnya. Fungsi dari merek itu sendiri adalah sebagai tanda pengenal. Hal ini berfungsi sebagai tanda pengenal yang akan membedakan suatu produk yang dihasilkan oleh orang atau badan hukum dari produk lainnya. Selanjutnya ada sebagai jaminan
mutu barang atau jasa. Dengan adanya merek, suatu barang atau jasa pasti harus memiliki mutu yang baik agar banyak digunakan oleh banyak orang sebagai barang atau jasa yang baik dalam memenuhi kebutuhan orang yang menggunakan barang jasa merek tersebut. Selanjutnya, menunjukkan barang atau jasa yang dihasilkan. Merek dapat berfungsi sebagai barang atau jasa yang dihasilkan adalah benar-benar ide dan karya dari perorangan atau kelompok yang secara asli diciptakan oleh dirinya sendiri atau dengan kelompok. Intinya tidak menjiplak hasil karya orang lain. Selanjutnya ada sebagai alat promosi barang atau jasa. Merek sebagai alat promosi ini mengenalkan barang atau jasa yang diciptakan agar mudah dikenal dan diingat oleh banyak orang sebagai merek barang atau jasa tersebut. Selanjutnya, ada beberapa jenis merek. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Sehingga merek dagang berdasarkan pasal 1 ayat 2 mengenai Undang-Undang Merek diperuntukkan untuk produk berupa barang yang dipasarkan. Contohnya merek dagang antara lain adalah seperti Nike, Rolex, Hermes. Lalu sedangkan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum yang membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Pasal 1 Ayat 3 mengenai Undang-Undang Merek, dapat diketahui bahwa merek jasa diperuntukkan untuk jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Contoh merek jasa adalah seperti JNE, Carrefour, Ramayana, Giant. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifatnya, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya. Terdapat ketentuan khusus apabila ingin didaftarkan ketentuan mengenai merek kolektif diatur dalam pasal 46 sampai dengan pasal 51 tentang Undang-Undang Merek. Contoh dari merek kolektif adalah Coca-Cola dengan Bicola. Kedua produk tersebut memiliki kemasan dan nama produk yang hampir sama. Lalu ada BlackBerry dengan Blueberry. Kedua tersebut memiliki kesamaan nama produk dengan BlackBerry. Lalu apa sih merek yang terkenal itu? Merek yang terkenal adalah merek merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang-barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan, baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri, menurut Pasal 1 SK Menteri Kehakiman tahun 1992. Merek terkenal tersebut telah menjadi simbol yang memiliki reputasi tinggi. Lambangnya memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan juga menarik, sehingga barang apa saja yang berada di bawah merek tersebut
langsung menimbulkan sentuhan keakraban seperti familiar attachment dan ikatan mitos atau mythical context kepada segala lapisan konsumen. Contoh dari merek tersebut yang terkenal adalah seperti Microsoft, IBM, dan juga Apple. Selanjutnya di sini ada yang berhak mendapatkan hak merek. Yang pertama itu ada orang atau person, yang kedua itu ada badan hukum atau legal entity, dan yang ketiga ada beberapa orang atau badan hukum, yaitu kepemilikan bersama atau merek kolektif. Jadi sebenarnya ada suatu konsep yang harus dipahami dalam sistem perlindungan merek, khususnya yang berlaku di Indonesia, yaitu adalah bahwa sejatinya istilah yang tepat bukanlah pemilik merek, melainkan pemilik atau pemegang hak atas merek terdaftar. Karena sang pemilik hak tersebut memperoleh haknya melalui klaimnya dalam bentuk pendaftaran ke DJHKI. Suatu merek bebas dipergunakan, bukan dimiliki oleh siapa saja, sampai ada orang yang mengklaim hak eksklusif atas merek tersebut melalui pendaftaran. Dengan adanya prinsip first to file yang dianut dalam sistem perlindungan merek di Indonesia, membuat siapapun, baik perorangan maupun badan hukum, yang pertama kali mendaftarkan suatu merek untuk kelas dan jenis barang atau jasa tertentu, dianggap sebagai pemilik hak atas merek yang bersangkutan untuk kelas dan jenis barang atau jasa tersebut. Hal ini didukung pula dengan adanya pernyataan tertulis yang harus dibuat oleh si pemohon pendaftaran merek dan diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan, di mana isinya menyatakan bahwa benar dirinya adalah pemilik hak atas merek tersebut, dan untuk itu berhak mengajukan pendaftaran atas merek yang dimaksud. Tetapi klaim ini tidak berlaku mutlak karena bisa ditentang melalui gugatan pembatalan merek jika dapat dibuktikan bahwa merek tersebut seharusnya tidak terdaftar. Termaksud karena itikat tidak baik atau pendaftarannya semestinya ditolak. Gugatan penghapusan merek juga bisa diajukan manakala si pemegang hak merek tidak mempergunakan merek tersebut pada perdagangan barang atau jasa sebagaimana terdaftar selama 3 tahun berturut-turut, sehingga merek tersebut bisa kembali bebas dipakai oleh siapa saja. Next. Selanjutnya di sini ada fungsi pendaftaran merek. Yang pertama itu fungsinya sebagai alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan. Yang kedua, sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama, keseluruhan, atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang atau jasa sejenis. Dan yang ketiga, sebagai dasar untuk orang lain memakai merek yang sama keseluruhan atau mencegah sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang atau jasa sejenis. Next. Selanjutnya di sini ada merek yang tidak bisa didaftarkan berdasarkan pasal 20. Jadi pada pasal ini menyebutkan bahwa merek tidak bisa didaftarkan jika A. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. B. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. C. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan atau jasa yang sejenis. D. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan atau jasa yang diproduksi. E. Tidak memiliki daya pembeda dan atau F. Merupakan nama umum dan atau lambang milik umum. Next. Selanjutnya di sini ada kriteria permohonan merek ditolak. Berdasarkan pasal 21 ayat 1, permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan A. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis. Yang B.
merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis. C. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu, atau D. Indikasi geografis terdaftar. Pasal 21 ayat 2, permohonan ditolak jika merek tersebut A. Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak. B. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang, atau simbol atau emblem suatu negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang, atau C. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Ayat 3, permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beretikat tidak baik. Next. Selanjutnya di sini ada jangka waktu perlindungan hak merek. Merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun dan berlaku seluruh sejak tanggal penerimaan permohonan merek bersangkutan. Atas permohonan pemilik merek jangka waktu perlindungan, merek terdaftar dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu yang sama. Permohonan perpanjangan pendaftaran merek dapat diajukan secara tertulis oleh pemilik merek atau kuasanya secepat-cepatnya 12 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut sampai dengan hari terakhir masa berlakunya perlindungan hukum terhadap pendaftaran tersebut. Next. Syarat merek dapat diperpanjang. Menurut pasal 36, permohonan perpanjangan disetujui jika pemohon melampirkan surat pernyataan tentang A. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana dicantumkan dalam sertifikat merek tersebut. Dan B. Barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf A masih diproduksi dan atau diperdagangkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengalihan dan lisensi merek, di mana menurut pengalihan hak pasal 41 tertulis bahwa ayat yang pertama, hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena A. Pewarisan, B. Wasiat, C. Wakaf, D. Hibah, E. Perjanjian, dan F. Sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Ayat yang kedua, pengalihan hak atas merek terdaftar oleh pemilik merek yang memiliki lebih dari satu merek terdaftar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan atau jasa yang sejenis hanya dapat dilakukan jika semua merek terdaftar tersebut dialihkan kepada pihak yang sama. Pengalihan hak atas merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dimohonkan pencatatannya kepada Menteri. Ayat yang keempat, permohonan pengalihan hak atas merek sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disertai dengan dokumen pendukungnya. Selanjutnya ayat yang kelima, pengalihan hak atas merek terdaftar yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diumumkan dalam berita resmi merek. Ayat yang keenam, pengalihan hak atas merek terdaftar yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. Ayat yang ketujuh, pencatatan pengalihan hak atas merek sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai biaya. Ayat yang ke-8, pengalihan hak atas merek terdaftar dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan pada saat proses permohonan pendaftaran merek. Ayat yang ke-9, ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara permohonan pencatatan pengalihan hak atas merek sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 diatur dengan peraturan menteri. Selanjutnya mengenai lisensi merek, pemilik merek terdaftar berhak memberikan lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian bahwa penerima lisensi akan mempergunakan merek tersebut untuk sebagian atau seluruh jenis barang dan atau jasa. Perjanjian lisensi juga wajib dimohonkan pencatatan pada Ditjen Haki dengan dikenakan biaya dan akibat hukum dari pencatatan perjanjian lisensi berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan terhadap pihak ketiga.
Selanjutnya, mengenai penghapusan hak merek, di mana menurut pasal 72 tertulis bahwa ayat 1, penghapusan merek terdaftar dapat diajukan oleh pemilik merek yang bersangkutan kepada Menteri. Dan yang kedua, permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diajukan oleh pemilik merek atau melalui kuasanya, baik untuk sebagian maupun seluruh jenis barang dan atau jasa. Ayat yang ketiga, dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada ayat 1, masih terikat perjanjian lisensi. Penghapusan hanya dapat dilakukan jika hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima lisensi. Ayat yang keempat, pengecualian atas persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 hanya dimungkinkan jika dalam perjanjian lisensi, penerima lisensi dengan tegas menyetujui untuk mengesampingkan adanya persetujuan tersebut. Ayat yang kelima, penghapusan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dicatat dan diumumkan dalam berita resmi merek. Ayat yang keenam, penghapusan merek terdaftar dapat dilakukan atas prakarsa Menteri. Ayat yang ketujuh, penghapusan merek terdaftar atau prakarsa Menteri dapat dilakukan jika a. memiliki persamaan pada pokoknya dan atau keseluruhannya dengan indikasi geografis, b. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan, undang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum, atau c. memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya tak benda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun-temurun. Ayat yang ke-8, penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dan ayat 7 dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dan komisi banding merek. Ayat ke-9, komisi banding merek memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat 8 berdasarkan permintaan Menteri. Selanjutnya mengenai perlindungan hak merek dan pendaftaran. Konsep dasar pemberian hak merek adalah bahwa merek termasuk objek kekayaan intelektual. Merek sebagai hak milik yang lahir dari kemampuan intelektual, melalui daya cipta dan karsa, dengan pengorbanan tenaga, pikiran, waktu, dan biaya, yang menjadikan karya tersebut bernilai ekonomis. Nilai ekonomi yang melekat pada hak milik itu menimbulkan konsepsi kekayaan atau properti. Dengan konsep kekayaan itu, maka negara memberikan perlindungan hukum terhadap merek tersebut. Pemilik merek perlu dilindungi eksistensinya secara hukum terhadap siapa saja yang menggunakan tanpa izin. Pendaftaran merek ini bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak atas merek. Pendaftaran merek merupakan alat bukti yang sah atas merek terdaftar. Pendaftaran merek juga berguna sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama secara keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan oleh orang lain untuk barang atau jasa sejenis. Pendaftaran merek sebagai dasar mencegah orang lain memakai merek yang sama pada pokoknya atau secara keseluruhan dalam peredaran barang atau jasa. Kenapa harus melakukan pendaftaran merek? Keharusan mendaftarkan merek tertuang di dalam undang-undang, sehingga untuk mendapatkan perlindungan merek, maka harus dilakukan pendaftaran tersebut. Dahulu, dengan berlakunya UU Nomor 21 Tahun 1961, sistem yang dianut adalah deklaratif, yang berarti merek tidak perlu didaftarkan dan sudah dilindungi oleh hukum. UU Nomor 19 Tahun 1992, UU Nomor 14 Tahun 1997, dan UU Nomor 15 Tahun 2001, berubah dengan menggunakan sistem konstitutif atau first to file. Sistem pendaftaran merek konstitutif artinya hanya merek yang didaftarkan saja yang akan mendapatkan perlindungan hukum dan yang merek yang tidak didaftarkan tidak dilindungi oleh hukum. Dalam sistem pendaftaran konstitutif, prinsip penerimaan merek adalah first to file, yang berarti siapapun yang mendaftarkan lebih dulu akan diterima pendaftarannya dengan tidak mempersoalkan apakah si pendaftar benar-benar menggunakan merek tersebut untuk kepentingan usahanya. Hal ini juga untuk menjaga dari pemalsuan, pendomplengan, atau adanya kesamaan secara keseluruhan atau pada pokoknya dengan milik orang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikut merupakan ketentuan dari merek yang dapat dilindungi. Di antaranya, yang pertama, merek yang dilindungi adalah merek yang terdaftar.
Yang kedua, mulai perlindungan adalah semenjak filing date atau waktu dimasukkannya pendaftaran. Yang ketiga ialah pemilik merek memiliki hak eksklusif. Keempat, waktu perlindungan dapat diperpanjang. Kelima, hak merek ini dapat dialihkan melalui hibah, waris, wasiat, lisensi, atau sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang. Yang keenam ialah perlindungan hak merek tidak berlaku absolut, tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, moral, agama, dan ketertiban umum. Secara garis besar bahwa pembatalan hak merek sudah diatur dalam Undang-Undang Pasal 76, 77, dan 78 ayat 1, 2, dan 3 yang berbunyi bahwa gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dan atau pasal 21. Ayat 2 berbunyi bahwa pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 setelah mengajukan permohonan kepada menteri. Yang ketiga ialah gugatan pembatalan diajukan kepada pengadilan niaga terhadap pengadilan pemilik merek terdaftar. Pasal 77 ayat 1 dan 2 yang berbunyi bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek. Ayat 2 berbunyi bahwa gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikat tidak baik dan atau merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Lalu pasal 78 ayat 1 dan 2 bahwa terhadap putusan pengadilan niaga atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat 3 dapat diajukan kasasi. Ayat 2 berbunyi bahwa panitera pengadilan segera menyampaikan putusan kepada para pihak yang bersengketa. Ketentuan mengenai alasan gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 berlaku secara mutatis dan mutandis terhadap merek kolektif dan terdaftar. Lalu penyebab sengketa merek itu salah satunya ialah terjadi pelanggaran hak merek. Pelanggaran hak merek ini seringkali dilakukan karena terkait dengan fungsi merek yang mana sebagai identitas suatu produk atau jasa yang telah mempunyai reputasi yang baik, dan juga terkait dengan fungsi merek sebagai jaminan terhadap kualitas barang. Hal ini dikarenakan dalam merek terdapat keuntungan ekonomis, terutama merek terkenal. Fungsi merek yaitu sebagai identitas dari suatu produk atas suatu perusahaan yang memproduksinya. Sehingga konsumen dapat membedakan antara produk yang satu dan lainnya untuk suatu jenis produk yang sama. Merek terkenal sering menjadi objek pelanggaran karena terkait dengan reputasi yang dimiliki oleh merek terkenal tersebut. Lalu ada beberapa faktor yang memicu terjadinya penyalahgunaan hak merek ini atau pelanggaran hak merek ini ya. Yang pertama itu ialah memperoleh keuntungan secara cepat dan pasti. Oleh karena merek yang dipalsukan atau ditiru itu biasanya merupakan merek-merek dan barang-barang yang laris di pasaran. Yang kedua ialah peniru tidak mau menanggung resiko rugi dalam hal harus membuat suatu merek baru menjadi terkenal karena biaya iklan dan promosi biasanya sangat besar. Dan yang terakhir ialah selisih keuntungan yang diperoleh dari menjual barang dengan merek palsu itu jauh lebih besar jika dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh jika menjual barang yang asli, karena pemalsu tidak pernah membayar biaya riset dan pengembangan, biaya iklan dan promosi, serta pajak, sehingga bisa memberikan potongan harga yang lebih besar dan signifikan kepada pedagang. Lalu penyebab yang kedua itu ada tanpa hak pengalihan. Terjadinya tindakan pengalihan hak merek itu tanpa adanya persetujuan antara kedua belah pihak. Maka jika suatu pemilik sah merek merasa haknya dilanggar oleh pihak lain, pemilik tersebut berhak melakukan gugatan perdata, pidana, atau penyelesaian lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai gugatan perdata sengketa merek. Menurut pasal 83 Undang-Undang tentang Merek,
pemilik merek terdaftar melakukan gugatan kepada pihak lain yang menggunakan mereknya tanpa izin atau tanpa hak ke pengadilan niaga. Gugatan tersebut dapat berupa tuntutan ganti rugi maupun permintaan penghentian kegiatan bisnis yang dilakukan oleh pelanggar merek. Hal tersebut dapat dilakukan jika pelanggar merek menggunakan merek yang mirip atau sama persis untuk barang atau jasa sejenis di kelas yang sama. Terdapat beberapa kategori yang dapat mengajukan gugatan perdata hak merek, antara lain seperti pemilik merek terdaftar, penerima lisensi merek terdaftar, dan penerima pengalihan hak merek terdaftar, dengan isi gugatan berupa tuntutan ganti rugi dan penghentian penggunaan merek. Selanjutnya ada injunction atau penetapan sementara dan tindak pidana merek. Penetapan sementara atau injunction dalam hukum merek telah diatur dan diperintahkan sebagaimana dalam pasal 85 sampai dengan pasal 88 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, yang mana dalam pasal 85 merumuskan bahwa berdasarkan bukti yang cukup, pihak yang dirugikan dapat meminta hakim pengadilan niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak merek dan penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran merek tersebut. Kemudian pada pasal 86 merumuskan ayat 1, permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis kepada pengadilan niaga dengan persyaratan sebagai berikut. Yang pertama itu melampirkan bukti kepemilikan merek, kemudian melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat atas terjadinya pelanggaran merek, keterangan yang jelas mengenai barang dan atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, dan digunakan untuk keperluan pembuktian. Kemudian adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran hak merek dapat dengan mudah menghilangkan barang bukti dan membayar jaminan berupa uang tunai atau jaminan bank. Kemudian ayat 2 menjelaskan dalam hal penetapan sementara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 85 telah dilaksanakan, pengadilan niaga segera memberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan dan memberikan kesempatan kedua pihak tersebut untuk didengar keterangannya. Kemudian pasal 87 merumuskan dalam hal hakim pengadilan niaga telah menerbitkan surat penetapan sementara, hakim pengadilan niaga yang memeriksa sengketa tersebut harus memutuskan untuk mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 85 dalam waktu paling lama 30 hari sejak dikeluarkannya penetapan tersebut. Pasal 88 juga merumuskan dalam hal penetapan sementara tersebut, poin A dikuatkan, uang jaminan yang telah dibayar harus dikembalikan kepada pemohon penetapan dan pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76. Poin B dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayar harus segera diserahkan kepada pihak yang dikenai tindakan sebagai ganti rugi akibat penetapan sementara tersebut.
Ketentuan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa pemohon, dalam hal ini pemilik merek, diberikan upaya untuk mengajukan penetapan sementara kepada pengadilan niaga dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dan telah dijelaskan di dalam pasal-pasal tersebut. Kemudian untuk tindak pidana merek sendiri merupakan suatu kasus penggunaan tanpa hak atau merek yang sama dan telah terdaftar yang dapat menyebabkan pihak yang melanggar dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 100 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang tentang Merek Indikasi Geografis yang berbunyi, ayat pertama, setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Ayat kedua, setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Berdasarkan aturan di atas, jika seseorang atau sekelompok memiliki usaha, perlu memperhatikan bunyi pasal 102 Undang-Undang MIG, yaitu setiap orang yang memperdagangkan barang dan atau jasa dan atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan atau jasa dan atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 100 dan 101, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Perlu diingat bahwa tindak pidana atas kasus hak merek ini merupakan delik aduan, yang mana kasus ini hanya dapat diproses apabila terdapat pengaduan atau laporan dari pemilik sah merek terdaftar dan atau penerima lisensi merek terdaftar. Selanjutnya terdapat sertifikasi merek. Sertifikasi merek dimuat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 Pasal 29 merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek sebagai berikut. Yang pertama, sertifikat merek itu diberikan kepada orang atau badan hukum yang mengajukan permintaan pendaftaran merek dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal merek tersebut didaftar dalam daftar umum merek. Ayat kedua, dalam hal permintaan pendaftaran merek diajukan melalui kuasa, sertifikat merek sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 disampaikan kepada kuasanya dengan tembusan kepada pemilik merek. Ayat ketiga, sertifikat merek sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 memuat, pertama itu ada nama dan alamat lengkap pemilik merek yang didaftarkan, kemudian terdapat nama dan alamat lengkap kuasa dalam hal permintaan pendaftaran merek diajukan berdasarkan pasal 11. Kemudian terdapat tanggal pengajuan dan tanggal penerimaan pendaftaran merek. Selanjutnya nama negara dan tanggal permintaan pendaftaran merek yang pertama kali
apabila permintaan pendaftaran merek diajukan dengan menggunakan hak prioritas. Kemudian etiket merek yang didaftarkan termasuk keterangan macam warna apabila merek tersebut menggunakan unsur warna, dan apabila merek menggunakan bahasa asing dan atau huruf selain huruf Latin dan atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Huruf Latin dan angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta pengucapan dalam ejaan Latin. Kemudian nomor dan tanggal pendaftaran, kelas dan jenis barang dan atau jasa yang dimintakan pendaftaran mereknya, dan jangka waktu berlakunya pendaftaran merek. Pasal keempat, setiap orang dapat mengajukan permintaan petikan resmi pendaftaran merek yang tercatat dalam daftar umum merek. Ayat kelima, permintaan petikan resmi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dengan keputusan menteri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya itu kita pada saat ini membahas tentang lisensi merek di Indonesia. Jadi sebagai pemilik merek memiliki hak untuk menggunakan mereknya sendiri atau bisa memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Dari pemberian izin atau lisensi ini ditujukan agar pemberdayaan suatu merek dapat memberikan keuntungan dengan optimal bagi pemilik asli merek. Begitu, dalam memberikan lisensi merek ini, pemilik merek telah menyetujui melalui perjanjian yang tertulis untuk memperbolehkan pihak lain dalam menggunakan merek tersebut, baik sebagian maupun seluruh jenis barang atau jasa. Nah, dari yang tadi yang sudah kita sebutkan, jadi ada beberapa syarat-syarat yang harus dituruti gitu ya. Ini ada 6 syarat. Yang pertama itu lisensi merek diberikan oleh pemilik merek terdaftar dengan satu perjanjian lisensi kepada pihak lain. Yang kedua itu ada perjanjian lisensi merek harus dengan satu akta dan wajib didaftarkan. Yang ketiga itu ada pemilik merek dapat menggunakan sendiri atau mengalihkan lagi kepada pihak lain merek yang telah dilisensikan kecuali diperjanjikan lain gitu. Yang keempat, penerima lisensi bisa melisensikan lebih lanjut lisensi merek yang diterima kecuali dilarang oleh perjanjian. Yang kelima, jangka waktu pemberian lisensi tidak boleh melebihi jangka waktu perlindungan merek. Yang terakhir itu ada perjanjian lisensi tidak boleh memuat ketentuan yang dapat merugikan kepentingan ekonomi nasional atau menghambat penguasaan dan pengembangan teknologi. Oke, next pada slide berikutnya itu akan membahas tata cara pengajuan hak merek di DJKI, tentunya yang di Indonesia yang nasional. Ini ada beberapa step untuk melakukan pengajuan hak merek yang kita punya. Yang pertama itu kita harus melakukan registrasi akun di website merek dgip.go.id. Yang kedua itu kita akan setelah masuk dari website tersebut kita melakukan klik tambah untuk membuat permohonan baru. Yang ketiga itu kita melakukan pesan kode billing dengan mengisi tipe, jenis, dan pilihan kelas. Yang keempat itu kita melakukan pembayaran sesuai tagihan pada aplikasi Simpaki. Yang selanjutnya itu melakukan isi seluruh formulir yang tersedia. Selanjutnya unggah data dukung yang dibutuhkan. Kemudian dari setelah itu jika dirasa semua sudah diisi dengan benar, selanjutnya klik selesai dan permohonan sudah diterima. Ini biasanya kurang lebih memakan waktu untuk prosesnya itu 3 bulan 12 hari seperti itu.
Oke, ini pada slide ini kita akan membahas tata cara pengajuan hak merek internasional. Yang tadi kan sudah kita bahas itu pembahasan tentang pendaftaran merek untuk di Indonesia atau nasional. Nah, sekarang ini adalah tata cara pengajuan hak merek internasional. Ini ada beberapa tahap, jadi ada 4 tahap. Yang pertama itu pemohon mengajukan permohonan pendaftaran merek internasional dengan syarat memiliki merek dasar berupa permohonan pendaftaran atau merek terdaftar di Indonesia. Yang kedua, dari DJK itu nanti kita harus melakukan validasi dan sertifikasi permohonan pendaftaran merek internasional serta mengirimkannya ke WIPO. Nah, selanjutnya dari WIPO ini akan melakukan pemeriksaan formalitas, yaitu mencatat dan mengumumkan permohonan pendaftaran internasional dalam daftar registrasi, terus menerbitkan sertifikat pendaftaran dan mengirimkan permohonan tersebut ke negara tujuan. Nah, yang terakhir itu dari kantor merek negara tujuan. Dari sini ruang lingkup perlindungan permohonan pendaftaran merek internasional akan ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan substansif sesuai dengan Undang-Undang Nasional Negara Tujuan dalam jangka waktu paling lama 12 atau 18 bulan, seperti itu. Oke, next pada slide berikutnya. Jadi pada slide berikutnya ini kita akan membahas contoh kasus di Indonesia. Jadi di grup 5 akan mengambil contoh kasus di Indonesia itu ada 2. Yang pertama itu ada sengketa merek My Baby dengan Pure Baby. Yang kedua itu ada namanya kasus Toyota Lexus dengan Pro Lexus. Oke. Jadi yang pertama-tama saya akan membahas tentang sengketa merek My Baby dengan Pure Baby terlebih dahulu. Jadi pada awalnya ini sengketa merek My Baby dengan Pure Baby bermula saat kedua merek tersebut mendaftarkan mereknya ke Dijen Kekayaan Intelektual. My Baby sebagai merek yang lebih awal mendaftarkan mereknya mengajukan permohonan banding atas merek Pure Baby untuk ditolak pendaftarannya. Kenapa? Hal tersebut dikarenakan merek Pure Baby dianggap menyerupai pada pokoknya seperti My Baby. Kemudian permohonan banding atas merek Pure Baby ini dikabulkan oleh Komisi Banding untuk ditolak pendaftarannya, sehingga perusahaan Pure Baby mengajukan gugatan ke pengadilan niaga dengan dalih bahwa kesamaan unsur kata baby merupakan kata umum untuk digunakan dan tidak bisa dijadikan alasan sebagai penolakan pendaftaran merek Pure Baby. Oke, lanjut dari pembahasan sengketa merek My Baby dengan Pure Baby, kita lanjut dari penjelasan saja ya. Jadi penjelasannya itu karena memang dari kedua belah pihak tidak ada yang mau mengalah. Jadi penjelasannya itu adalah sengketa merek tersebut melalui proses hukum yang sangat panjang. Karena kedua merek tersebut memang telah beredar luas di masyarakat, setiap merek terdaftar memiliki klasifikasi barang yang didaftarkannya, biasa disebut dengan niche klasifikasi, terdiri dari 45 kelas di mana setiap kelas menentukan jenis setiap barang atau jasa yang didaftarkan mereknya. Jadi kasus merek My Baby dan Pure Baby ini memiliki persamaan jenis barang yang terdapat di kelas 3 dari 45 kelas yang ada. Jadi My Baby ini mendaftarkan merek dengan jenis barang secara keseluruhan yang berada di kelas 03 atau kelas 3, sementara Pure Baby ini hanya mendaftarkan merek dengan jenis barang yang tertentu saja. Jadi pengadilan ini dari pengadilan memberikan wewenang lebih kepada My Baby, sedangkan Pure Baby itu dari pengadilan diberikan hanya beberapa saja.
beberapa produk atau barang yang didaftarkan, karena dari My Baby ini dia sudah mendaftarkan mereknya terlebih dahulu timbang dari Baby seperti itu. Jadi untuk pada kasus ini pasal yang terlibat di dalamnya itu adalah pasal 6 ayat 1 tentang Undang-Undang Merek. Lanjut pada slide berikutnya, ini adalah contoh kasus kedua hak merek yang ada di Indonesia. Kelompok kami itu mengambil kasus Toyota Lexus dan Prolexus. Jadi awal ceritanya itu adalah pihak Toyota melalui kuasa hukumnya menyatakan bahwa keberatan dengan pendaftaran merek perusahaan suatu milik Welly Karlan tersebut. Itu menurut pihak Toyota, merek sepatu Prolexus memiliki kesamaan dalam penyebutan dan mengandung kata Lexus, yang dimana itu dari pihak Toyota Lexus miliknya dia gitu. Jadi persidangan gugatan Toyota kepada produk sepatu asal Sidoarjo digelar di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 28 Januari 2014. Nah, kemudian untuk penyelesaian pada kasus ini, yaitu dari pihak Prolexus menuntut balik kepada pihak Toyota. Tapi dari pihak Toyota tidak memiliki bukti yang kuat untuk menggugat Prolexus. Dengan demikian, penyelesaian ini dapat dimenangkan oleh Prolexus. Pasalnya, Toyota melayangkan gugatan terkait merek Lexus sekali atau 2 kali. Toyota juga melayangkan gugatan kepada beberapa produk yang memiliki nama serupa dimiliki beberapa jenis produk. Kemudian untuk alasan pertama mengapa Prolexus memenangkan gugatan ini, karena Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 menyebutkan bahwa peraturan hukum tentang merek yang memiliki persamaan dibolehkan untuk diterapkan pada barang yang tidak sejenis. Nah, dalam hal ini Prolexus secara nyata adalah produk sepatu yang tidak memiliki keterkaitan dengan Toyota Lexus. Kemudian untuk alasan yang kedua, karena Prolexus telah terlebih dahulu mendaftarkan merek mereka jauh sebelum nama Lexus ini dimiliki oleh Toyota gitu, yang dimana didaftarkan di Ditjen HKI. Hal ini menunjukkan bahwa pihak Prolexus tidak melanggar Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 4. Jadi itulah adalah penyelesaian yang ada di Toyota Lexus dan Prolexus. Dalam hal kasus ini, pasal yang terlibat di dalam kasus ini adalah pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Merek. Starbucks Coffee versus Starbucks Coffee. Jadi penggugat di sini mendaftarkan merek kata Starbucks dan logo yang menggambarkan gadis bermahkota dengan rambut panjang di India pada tahun 2001. Tergugat ini memulai bisnis mereka pada tahun 2015 dengan menamai usaha mereka Starbucks Coffee & Co. Nah, kata Sardar ini berasal dari kata India yang berarti komandan dan Books yang berarti maaf. Pada bulan Mei 2018, para tergugat mendirikan sebuah perseroan terbatas swasta dengan nama Starbucks Private Limited dan telah menjalankan operasi dengan nama tersebut sejak tanggal tersebut. Selain itu, barang dan jasa yang disediakan oleh penggugat dan tergugat sangat identik. Terdapat menggunakan logo berupa pita hitam berbentuk lingkaran dengan tulisan Starbucks Coffee & Co. dan perangkat komandan bersorban dengan garis bergelombang memanjang dari samping serta menggunakan skema warna yang berkebalikan dengan logo Starbucks. Nah, selanjutnya, setelah menerima surat permintaan dari Starbucks Corporation pada tahun 2017, para terdakwa ini mengubah logo mereka dengan mengubah skema warna mereka menjadi hitam dan kuning dan memulai perdagangan di bawah logo baru. Namun demikian, Starbucks Corporation mengajukan kasus terhadap para terdakwa karena menggunakan nama dagang Starbucks. Nah, penyelesaian ini pada tanggal 1 Agustus 2018, Pengadilan Tinggi Delhi memberikan keputusan yang memenangkan penggugat dan memerintahkan kepada terdakwa untuk menggunakan nama bisnis dari Starbucks Coffee & Co. ke
Sardaji Bucks Coffee Co. Perintah itu diberlakukan pada 20 toko terdakwa secara total yang semuanya belum dibuka pada saat itu. Pengadilan Tinggi Delhi mengizinkan nama Starbucks Coffee Co untuk 2 toko yang sudah beroperasi. Pada tanggal 27 September 2018, pihak bertukar syarat dan ketentuan dan mereka dicatat di Pengadilan Tinggi Delhi. Nah, selanjutnya ini disepakati bahwa tergugat akan mengubah nama semua gerainya menjadi Sardaji Bucks Coffee Co. Selain itu, diklarifikasi dan disepakati bahwa jika pihak ketiga menggunakan istilah Bucks, terdakwa berhak untuk mengajukan gugatan terhadap pelanggar tersebut. Nah, gugatan ini diselesaikan dengan persyaratan tersebut. Pasal yang terlibat dalam kasus ini adalah Section 21H of Section 11 of the Trademarks Act 1999 Undang-Undang Republik India. Ini contoh logo Starbucks Coffee dan Starbucks Coffee yang jadi logo Starbucks Coffee Co ini berubah menjadi warna kuning seperti gambar di layar teman-teman semua. 3M versus 3N. 3M ini adalah perusahaan global manufacturing dan teknologi asal Amerika Serikat. 3M ini singkatan Minnesota Mining and Manufacturing. Perusahaan ini pertama kali didirikan pada tahun 1902 di Minnesota Sangzhou Huawei Advanced Material Co. Nah, CHW ini adalah perusahaan yang berasal dari negara Cina yang memproduksi merek ternama yaitu 3M. Pada permasalahan di kasus ini adalah adanya kesamaan dalam suatu penamaan dan dari segi produksi. Kemudian kemiripan tersebut menemukan bahwa 3M dan 3N ini keduanya diposisikan di tempat yang hampir sama pada produk pita reflektif, dan keduanya ini digunakan pada pita reflektor berwarna merah dan putih yang membuat produk tersebut secara membingungkan mirip dengan yang relevan. Pengadilan juga menemukan bahwa kesamaan memberikan kesan bahwa produk itu sama atau terikat dan mungkin ada hubungan antara CHW dan 3M. SPC juga mendukung alasan pengadilan dengan berpendapat bahwa ketika mempertimbangkan apakah dua merek serupa, tidak hanya penampilan merek secara keseluruhan yang perlu dipertimbangkan, tetapi juga tingkat perhatian konsumen yang bersangkutan. Selanjutnya, penyelesaiannya ini pada tahun 2014, 3M menemukan produk HW memiliki merek dagang 3N yang diyakini mirip dengan merek terdaftarnya 3M, nomor 884963 dan nomor 5966501. 3M mengajukan gugatan terhadap HW di Pengadilan Rakyat Menengah Hangzhou pada menuntut agar HW menghentikan pelanggaran dan membayar ganti rugi sebesar 1,9 juta dolar Amerika dan biaya penegakan yang wajar sebesar 30 dolar Amerika. Pada tahun 2015, pengadilan menemukan bahwa merek HW 3N secara membingungkan mirip dengan merek 3M. Nah, 3M dengan demikian tindakan HW menjual produk dengan merek tersebut melanggar hak merek dagang 3M. Pengadilan memerintahkan agar HW menghentikan pelanggaran dan membayar ganti rugi sebesar 524 dolar Amerika. HW tidak puas dengan putusan tersebut dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Rakyat Provinsi Zhejiang, tetapi pengadilan menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama. HW mengajukan petisi pengadilan ulang di hadapan Mahkamah Agung Rakyat Tiongkok, memohon pengadilan untuk membatalkan keputusan pengadilan tingkat kedua, mencoba kembali kasus tersebut dan mengurangi kerugian menjadi 75 dolar Amerika atau lebih rendah. Mahkamah Agung Rakyat Tiongkok mengeluarkan putusan menolak permohonan pengadilan ulang dan petisi lain dari HW. Pada intinya di dalam kasus ini adalah penyelesaian, yaitu adalah dari pihak 3M menuntut kepada perusahaan 3N karena sudah menerima produk dari 3M. Kemudian pihak 3M mengajukan ke pengadilan untuk 3N membayar ganti rugi telah membuat merek dan produk yang sama, karena bagi pihak 3M itu adalah salah satu hal yang merugikan. Nah, pasal yang terlibat dalam kasus ini adalah pasal 52.1 Undang-Undang Merek PR Cina. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.